Satu yang perlu di-highlight adalah kita harus bahu-membahu untuk menjaga tren positif ini hingga di kemudian hari. Artinya tidak hanya pemerintah yang harus berusaha untuk menurunkan ya kasus COVID-19, tapi kita juga sebagai masyarakat harus terus dong bersinergi membantu pemerintah untuk melandaikan kurva COVID-19 ya. Tentunya caranya hanya dengan taat protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh, dan juga jaga social distancing juga harus selalu diterapkan dimanapun kita berada ya Wiki ya. Dan jangan lupa untuk vaksinasi ya. Kita ke informasi berikutnya. Sementara itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta meminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan puas terlebih dahulu dengan sudah kembalinya DKI Jakarta masuk ke dalam zona hijau. Ya, pasalnya menurut pengusaha muda ini tingkat vaksinasi di DKI Jakarta untuk tahap kedua masih sangat rendah. Dan masuknya DKI Jakarta ke dalam zona hijau dari COVID-19 harusnya bisa membuat pergerakan bisnis di ibu kota kembali bergairah. Hal tersebut juga diikuti dengan kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, di mana ada sektor-sektor esensial seperti ekspor dan impor yang sudah diperbolehkan bekerja di kantor. Ketua HIPMI DKI Jakarta, Sona Mayasana, menjelaskan momentum zona hijau di DKI Jakarta ini harus bisa dijaga dan Pemprov DKI harus diminta terus bisa mengevaluasi kebijakan yang ada guna bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun untuk di DKI Jakarta. Komen nggak? Kalau saya bilang sih belum ya, karena pertama kita sadar bahwa tingkat vaksinasi di DKI Jakarta ini juga memang sudah termasuk paling tinggi di antara provinsi lainnya. Kemarin kami HIPMI Jaya pun juga ikut membantu dengan menyelenggarakan sentra vaksinasi UMKM dan kita berhasil memvaksin 5.000 peserta. Tapi di tingginya tingkat vaksinasi ini kita juga mesti sadar bahwa tingginya ini masih di tahap 1, masih ada beberapa yang belum menyelesaikan tahap 2. Kalau tahap 1 kemarin saya sempat baca datanya sudah di angka 80%-an, di tahap 2 ini kan masih di angka 30%-an.